Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Itu Nurbayati dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya moderasi beragama di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Dia tidak diminta melainkan pemberian Tuhan Yang Pencipta, bukan untuk ditawar tapi untuk diterima. Selain 6 agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa, dan aksara daerah serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Statistik tahun 2010, jumlah suku dan subsuku di Indonesia adalah sebanyak 1.331. Meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklarifikasi oleh BPS sendiri menjadi 633 suku-suku besar di Indonesia. Dengan kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia itu, dapat dibayangkan betapa beragamnya pendapat, pandangan, dan keyakinan masing-masing warga bangsa termasuk dalam hal beragama. Beruntung, kita memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Sehingga berbagai keragaman kepercayaan tersebut masih dapat dikomunikasikan. Dan karenanya, antar warga bisa dapat memahami satu sama lain. Meski begitu, gesekan akibat keliru dalam mengelola keragaman itu tak urung kadang terjadi. Untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan di Indonesia. Yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai perbedaan tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. Semangat moderasi beragama adalah mencari titik temu dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrim meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir lainnya. Kelompok ini biasanya disebut ultra konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang ekstrim mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Mereka biasa disebut dengan ekstrim liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Lalu, mengapa kita, khususnya bangsa Indonesia, membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu adalah niscaya, tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar dalam moderasi adalah mencari kesamaan dan bukan untuk mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itulah mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit tersebar di seluruh penjuru wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar.
Karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Alasan yang ketiga dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal. Beberapa hukum agama dilembagakan oleh negara. Berbagai ritual agama dan budaya terjalin dengan rukun dan damai.